Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan kami. Teman-teman sudah dengar ya voice note yang dibuat anak kami. Sebetulnya saat dia bikin voice note tersebut, dia sedang dalam kondisi mental breakdown yang cukup berat. Tapi kami bersyukur bahwa selama 8 tahun terakhir ini, kami sudah mengajaknya bertumbuh untuk menempa dirinya menjadi sosok yang lebih tangguh. Kalau ingat masa-masa lalu, sering timbul pertanyaan di antara kami, atau mungkin lebih tepatnya ketidakterimaan kami melihat kondisinya. Kok anak-anak lain gak diapa-apain bisa mandiri, berprestasi. Sedangkan kalau lihat anak kami, yang bahkan di usia 6-7 tahun itu belum bisa buka botol minumnya sendiri. Hal-hal yang mudah dilakukan anak lain, buat dia butuh perjuangan. Ibaratnya kami itu harus mengengkol mobil lawas sebelum bisa di starter mesinnya. Rasanya sampai keringetan, ngengkol tapi gak nyala-nyala juga mesinnya. Tetap mudah panik, tersinggung, mudah putus asa. Padahal kami tahu, kecerdasannya baik. Alhamdulillah kami tidak khawatir dengan IQ-nya, tapi emotional quotient-nya dan adversity quotient-nya, yaitu kecerdasan menghadapi kesulitan, luar biasa butuh perjuangan. Judulnya kami tuh harus lap keringet pakai kanebo lah. Terfikir oleh saya untuk memberikan judul voice note ini hadiah terindah. Setelah sehari, setelah anak kami merekam voice note-nya, saya ngajak ngobrol heart to heart. Kenapa? Karena terlihat ketidakstabilan emosinya meningkat sampai kami khawatir. Ini bisa memicu hal-hal buruk lainnya. Alhamdulillah banget sehari sebelumnya, saya sudah sempat kirim email yang cukup panjang. Mungkin terdengar agak aneh ya, kok sama anak kirim email? Karena biasanya kalau kita sebut email, apa sih yang terfikir? Urusan kantor atau urusan sekolah, ya enggak? Alhamdulillah kami sudah membangun budaya berkomunikasi yang intens lewat email ini. Buat kami ini adalah salah satu sarana terbaik untuk membangun deep talk. Nah, kembali ke topik ngobrol heart to heart yang saya lakukan dengan anak kami ini. Ternyata email yang saya kirim itu sangat membantu kami ngobrol. Lebih mudah buat saya mengajaknya bercermin. Untuk dia bisa ngelihat sebetulnya dia itu jauh lebih beruntung. Oh ya, untuk gambaran sedikit, via email itu saya kirim beberapa kisah heroik orang-orang yang berjuang mengatasi kesulitan mereka. Saya kirim orang-orang yang mampu melihat hal-hal buruk yang mereka terima itu seperti bibit yang kalau ditanam akan jadi panen yang berlimpah. Nah, ini agak panjang jadinya ya ceritanya. Karena memang saya ingin bawa teman-teman ke salah satu bab dalam buku Merdeka untuk Bahagia yang judulnya tuh fisik. Nah, ini bukan fisiknya ala orang Sunda yang jadi fisik, tapi betul-betul fisik. Dan kata inilah yang saya pegang terus setiap saat untuk jadi tolok ukur apakah saya sudah memberikan yang terbaik. Misalnya huruf P dari kata partner. Saya suka berpikir kalau saya jadi partner suami, apakah saya hanya partner dalam berbagi tugas rumah tangga? Kalau saya jadi istri, apakah sebatas melayani kebutuhan suami? Kalau saya jadi sahabat, nah ini tidak mudah buat saya. Karena saya cenderung orang yang tidak peka sebetulnya. Apakah saya sudah jadi tempat curhat yang enak buat suami? Dan apakah saya sudah jadi cheerleader di rumah? Kalau saya bertanya peran saya sebagai ibu, apakah sebatas mencukupi kebutuhan anak untuk makan, sekolah, dan lain-lain?
Atau ini juga tantangan yang tidak mudah buat saya untuk huruf K dari kata kekasih. Apakah saya sudah jadi pacar buat suami? Dan ini tantangan, karena saya orangnya dulu kaku banget. Gak luas banget lah pokoknya. Ada gak teman-teman yang satu rumpun sama saya? Nah kalau ada, selamat menikmati prosesnya di sini ya. Nah saat ngobrol heart to heart dengan anak kami itu saya kembali bersyukur bahwa saya bisa mengambil peran sebagai ibu, bukan cuma ngurusin makan dan sekolah, tapi saya bisa membantunya tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya bersyukur banget bahwa saya berdua dengan suami sudah menempuh perjalanan yang panjang ini. Saat ngobrol heart to heart itu, pikiran saya melayang ke beberapa tahun yang lalu saat saya menghadapi situasi yang sama. Bagaimana berkomunikasi dengan seorang anak yang sedang frustasi dan hampir tidak bisa mencerna apapun yang disampaikan. Saking emosi banget. Anak kami ini kalau sudah dilanda panic attack betul-betul tidak bisa berpikir. Nah teman, persis sebelum voice note ini saya buat, anak saya kirim email. Saya bacakan sebagian ya. Ini emailnya. Ada sering merasakan marah yang besar, yang irasional. Seakan-akan muncul mendadak entah dari mana. Dan amarah itu Adif alihkan ke diri sendiri. Jadi sering menyakiti diri sendiri. Adif tidak menyebabkan kerusakan terhadap fisik Adif. Tapi Adif tahu kalau Adif biarkan ini bisa memburuk dan bisa fatal. Adif merasa seperti Adif dulu SD atau SMP. Saat Adif merasakan amarah, sepertinya sulit sekali dikontrol. Langsung meledak-ledak dan lama cooling down-nya. Bedanya sekarang, dilihat sekilas masalah yang menyebabkan amarah Adif ini kecil dibandingin dulu. Dulu Adif konflik dengan ayah bunda dan itu memicu amarah. Sekarang masalahnya hanya sekedar bikin voice note, nulis artikel, hidung pilek, atau bahkan gadget Adif yang lemot. Ini emailnya teman-teman. Bisa kebaca nggak gimana kondisi emailnya saat dia nulis ini? Dia sedang dalam emosi yang tidak stabil. Dulu saat saya menghadapi situasi ini, saya hanya bisa terpaku. Saya lihat sosok anak yang sedang emosi tinggi, dan saya hanya bisa berdoa saat itu, ya Allah, saya kurang ilmu ini, saya kurang ilmu banget. Ilmu apa lagi yang saya pelajari untuk bisa berkomunikasi dengannya? Pasal frustasi, bingung, sedih, semua campur jadi satu. Dan saya sendirian menghadapinya. Karena saat itu, saya belum bisa berkomunikasi yang sehat dengan pasangan. Bisa-bisa kalau saya cerita, dia tambah ngamuk. Karena saya tahu, anak saya berperilaku seperti ini karena anak kami sedang merasakan energi konflik orang tuanya. Perilaku dia itu saya tahu berakar dari kesalahan saya yang belum bisa memahami pasangan, yang belum bisa memenuhi kebutuhan pasangan, sehingga hubungan kami mirip roller coaster. Dan anak kami merasakan energi itu. Unbelievable rasanya seperti apa ya? Mimpi buruk pokoknya. Hal ini terjadi berulang kali. Ada saatnya saya mengalami frustasi ini saat menghadapi anak yang sedang emosi. Di saat yang sama, saya menghadapi pasangan yang sedang memasang tembok yang sangat tebal. Kenapa tembok tebal? Karena terus-menerus masa kecewa menghadapi saya yang sulit berubah. Beberapa kali saya pun rasanya kehilangan akal. Gimana harus memahami dia? Teman-teman, ada satu kejadian yang saya masih ingat banget. Saya terduduk di sofa. Saya tahu saya sudah melakukan kesalahan yang berulang. Dan saat itu saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Rasanya jalan di depan itu gelap gulita dan saya sungguh tidak tahu apakah masih ada jalan keluar bagi kami.
Dan saat itu bisikan keputusasaan muncul. Pengen banget hilang lenyap tenggelam masuk ke perut bumi. Waktu itu saya berpikir, ya ampun, akhirnya saya tahu. Ini tuh yang dirasakan orang yang mau mengakhiri hidupnya. Teman, saat kita merasa frustasi dan air mata tumpah berdoa, saat lega menumpahkan kesedihan, pasti kita berharap ada keajaiban. Allah menjawab doa. Dan itu juga saya rasakan. Setelah betul-betul berdoa sampai habis air mata, justru ledakan terjadi setelah saya sudah masa doanya terbaik. Ternyata doa saya belum dijawab. Loh kok bisa? Pasti kita berpikir, kemana Tuhan? Kok dia gak dengar doa saya? Tapi kemudian perjalanan ini membuat saya sadar, tidak cukup doa jika ikhtiar kurang. Itu akhirnya pesan kuat yang nancep di pikiran saya. Jangan salahkan doa. Karena ikhtiar Anda yang belum maksimal. Belum ada perubahan karena kita belum maksimal dengan ikhtiar kita. Perjalanan yang panjang ini membuat saya kepada sebuah kesimpulan bahwa akhirnya kebahagiaan itu bukan karena kita memiliki sesuatu. Bukan karena kebanggaan, bukan karena kita punya pasangan yang sempurna. Bukan. Kebahagiaan bukan karena kita memiliki, tapi karena kita sudah menjadi. Kita akan merasakan bahagia kalau sudah berjuang menjadi yang terbaik. Kita sudah menjadi pasangan yang terbaik. Ternyata bahagia itu buat saya adalah hak prerogatifnya Allah yang akan dia berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kebetulan dulu saya rajin dengar seorang narasumber yang sering sharing di sebuah radio. Saya tahu secara materi itu pas-pasan banget. Kesehatannya pun sudah kritis. Tapi tidak pernah sedikit pun terlihat semangatnya menurun. Selalu ingin hidupnya bermakna. Kebalikannya yang saya tahu ada yang banyak yang hidupnya berkelimpahan, sukses, tapi merasa hampa. Itulah mungkin hadiah Allah yang terbaik bagi mereka yang mau berjuang ya teman-teman. Yang mau terseok-seok mematuhi apa perintahnya. Buat saya akhirnya kebahagiaan itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada yang berhak menerimanya. Saya ingat nasihat ini. Saat Anda lahir, Tuhan sudah memberi yang terbaik. Hadiah terbaik untuk Tuhan adalah memberikan diri Anda yang terbaik. Selamat berproses teman. Selamat menjadi diri Anda yang terbaik, sehingga kisah Anda akan membuat perbedaan dan menyentuh kehidupan di luar sana. Selamat menikmati prosesnya.